Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan tanah air. Penyanyi senior dengan nama asli Putri Zizi Novianti atau yang akrab disapa Puput Novel telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta pada hari Minggu 8 September 2024 menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU Rumah Sakit di Bilangan Jakarta Selatan pada pukul 18.24 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi malam jenazahnya dibawa ke rumah duka di Bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang disambut isak tangis dari keluarga dan para sahabatnya. Lantas benarkah Puput Novel meninggal akibat penyakit kanker payudara stadium 4? Benarkah selama ini almarhumah pun sengaja menyembunyikan penyakitnya dari para sahabatnya? Seperti apa firasat hingga pesan terakhir almarhumah yang disampaikan oleh keluarga? Seperti apa perjuangan almarhumah selama hidup untuk bisa sembuh dari penyakit yang menderanya? Seperti apa pula terkejutnya para sahabat seperti Nia Daniati dan Henry Yosodiningrat mendengar almarhumah menderita penyakit kanker stadium 4. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lembayung duka kembali menyelimuti panggung hiburan Indonesia. Ya, penyanyi senior Putri Zizi Novianti atau yang akrab disapa Puput Novel meninggal dunia kemarin di usianya yang ke-50 tahun. Mantan penyanyi cilik yang populer di era 80 hingga 90-an ini menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga tadi malam, suasana rumah duka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan masih diselimuti duka. Tampak rumah duka dipenuhi pelayat, baik dari keluarga, sahabat, kerabat, ataupun rekan-rekan selebriti untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Tampak sahabatnya pengacara Henry Yosodiningrat dan Nia Daniati yang juga terlihat hadir ikut berbela-sungkawa dan bahkan sampai menangis sembari memeluk keluarga almarhumah. Seperti inilah suasana di rumah duka tadi malam hingga detik-detik ketika jenazah tiba. Sorry mas, kurang lebih 4 hari yang lalu. Ya. Itu karena memang kondisinya sudah drop sekali atau seperti apa? Udah drop, tapi ya kita pikir masih bisa pulih gitu. Tapi ternyata terakhir akhirnya harus masuk ICU. Pas di ICU ya sudah tidak sadarkan diri. Ya hari inilah baru meninggalnya. Almarhum ini orang yang sangat baik ya. Dan
anaknya itu sangat hormat sama yang lebih tua. Saya menganggap dia udah seperti adik saya sendiri, walaupun kita lama nggak ketemu, dan saya juga dapat berita ini agak kaget, makanya sedih banget karena Puput dan keluarganya itu sama saya dekat. Terakhir doanya tentunya untuk semua penonton TV dimanapun berada, tolong kirim doa untuk Puput. Semoga beliau diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah. Meninggalnya pelantun Kau Idolaku dan Selamat Hari Lebaran ini di usia 50 tahun tentu saja meninggalkan duka cita bagi seluruh anggota keluarga, kerabat hingga sahabat. Apalagi sosoknya di tengah keluarga adalah pemersatu keluarga. Hatinya yang penyayang, sangat sabar dan penuh perhatian membuat keluarganya merasa sangat kehilangan. Lantas benarkah pihak keluarga sudah mengalami firasat sebelum Puput Novel pergi untuk selamanya? Tentu sudah, karena terakhir dia sudah tidak mau makan, tidak mau minum gitu. Jadi ya kita bawa aja ke rumah sakit gitu. Karena biar dapat infus gitu kan misalnya. Meninggal di usia berapa? 50. 50. Ulang tahunnya terakhir tanggal 31 Agustus kemarin. Ya, beliau orang satu pemersatu keluarga, orang yang sangat penyayang, sangat sabar. Ya penuh perhatian, ya tentulah sebagai kakak mungkin ya yang terbaik lah ya. Adik almarhumah pun mengisahkan penyebab Puput Novel pergi selamanya. Rupanya sejak tahun 2021, ia pun sudah terdiagnosis menderita penyakit kanker payudara stadium 4. 3 tahun belakangan ini, penyakit tersebut menggerogoti tubuhnya hingga berujung munculnya penyakit komplikasi paru-paru dan juga jantung. Berbagai pengobatan dijalaninya termasuk terapi. Terakhir di rumah sakit, Puput Novel pun mengalami sesak nafas akibat komplikasi tersebut. Sehingga 4 hari sebelum ia meninggal dunia, adik-adiknya pun memutuskan untuk membawanya ke ruang ICU rumah sakit agar mendapatkan pertolongan oksigen hingga infus. Lantaran ia pun sudah tidak mau makan dan minum lagi. Hingga di sanalah ia pun menemui takdir hidupnya. Jadi gini, ada komplikasi sih jatuhnya. Ada komplikasi di jantung dan paru-parunya. Jadi sampai di situ aja sih kurang lebih. Ya. Tentu selama 3 tahun ini sudah sakit, dan tapi memang terakhir itu dia banyak sesak napas karena memang ada komplikasi di paru-paru gitu. Iya, sudah melakukan pengobatan ya, terapi kanker lah pada umumnya ya. Saya udah lihat gitu dari kondisi badannya, ya dia mungkin nggak banyak cerita, tapi saya lihat udah mengkhawatirkan gitu. Makanya pas terakhir ke dokter juga ke rumah sakit ya kita putuskan ambil tindakan gitu. 3 tahun menderita penyakit kanker payudara stadium 4. Rupanya Puput Novel menjalaninya seorang diri dan hanya diketahui oleh anggota keluarganya. Ia pun tidak ingin menyusahkan orang lain sehingga apa yang dideritanya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bahkan sahabat karibnya Nia Daniati yang sering jalan bareng dengan almarhumah mengaku tidak tahu menau dengan penyakit yang dideritanya. Demikian juga teman masa kecilnya, pengacara Henry Yosodiningrat yang mengaku terkejut mendengar Puput Novel menderita penyakit kanker stadium 4. Ya, adik-adik almarhumah pun juga membenarkan bahwa di saat-saat terakhir almarhumah tidak ingin orang lain mengetahui jika ia menderita penyakit kanker payudara stadium 4. Dia tidak mau dikasih tahu siapa-siapa penyakitnya. Jadi begitu dengar kabar ini pun kaget. Saya waktu itu udah lama komunikasi dengan dia, tapi dia tidak pernah cerita dia sakit apa. Firasat sih nggak ada ya. Saya firasat nggak ada, mungkin karena saya udah lama nggak komunikasi, jadi ya sangat mengagetkan aja. Saya nggak pernah dengar bahwa almarhumah mengidap sakit apa. Saya nggak pernah tahu. Jadi saya betul-betul kaget malam ini jika dengar kabar bahwa Puput meninggal. Itu aja.
aja ya. Ya memang seperti itulah. Ya kami seperti itu kurang lebih. Jadi emang kakak tuh ceria orangnya, Iya. jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih, nggak mau kelihatan dia lagi sakit, karena dia tuh selalu pengen membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu. Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu. Ya, kakak tuh paling nggak ngerepotin, dia sampai Iya. nggak mau ngerepotin, bener-bener semua sangat berlangsung kooperatif. cepat juga Iya. kok, nggak lama gitu. Memang sudah ada rencana, kan memang adik-adik binaan, di samping memang adik kandung gitu, adik-adiknya beliau juga ikut juga di dunia tarik suara, kayak Mentari, kayak satu lagi ada Rizda, itu mau bikin album bareng gitu. Tapi memang sudah dikerjakan tapi belum rampung 100% gitu ya. Tapi sudah keburu qadarullah. Jadi memang ada keinginan Bapak. Ada yang keinginan kembali. untuk tampil bersama adik-adiknya gitu. Ya waktu itu saya janji akan membuatkan karya lah sama kakak gitu, album saya yang nulis gitu, dan saya dan teman saya yang produce gitu untuk kakak. Akhirnya rilis lagu lagi, tapi ya itu harapannya sih gitu, cuman ya memang takdirnya belum. Pemirsa, seperti apa pesan terakhir almarhumah Puput Novel yang disampaikannya kepada adik-adiknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, diketahui jika selama ini Puput Novel berusaha untuk menyimpan tentang sakit yang dideritanya selama ini kepada publik. Dan di tengah perjuangan Puput Novel untuk sembuh dari kanker payudara stadium 4, ia pun memberikan sebuah pesan terakhir yang disampaikan kepada adiknya bernama Baginda dan juga Mentari. Lalu, seperti apa pesan terakhir yang disampaikan oleh almarhumah Puput Novel? Ya pesan dari almarhumah semua bagi keluarga ya yang kompak, ya jangan, ya harus saling kompak, saling dukung satu sama lain gitu Kakak aja. itu kan perekat gitu, kakak itu perekat keluarga gitu, jadi semuanya itu dirangkul gitu sama kakak. Jadi ya pasti pesannya kakak pengen semuanya baik-baik aja dan terus melanjutkan kebaikan-kebaikan kakak gitu. Wasiat nggak ada sih ya, cuma ya pesannya itu aja. Tidak Dia ada. pesan tersiratnya ya dia pengen adik-adiknya kompak, tetap bersilaturahmi, saling support semuanya, dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang udah dilakukan kakak. Kakak itu kan banyak melakukan kebaikan gitu, dia sama saudara, sama keluarga, sama teman, sama binatang gitu kan, semuanya gitu. Jadi semoga sih itu yang dilanjutkan oleh kita, kebaikan-kebaikannya kakak gitu. Ya itu, kakak itu benar-benar ini sih, dia pahlawan untuk keluarga ya bisa dibilang, karena dia tuh benar-benar mikirin keluarga, benar-benar selalu support keluarga, yang tadi dibilang perekat keluarga gitu. Jadi semua adik-adiknya, bahkan adik-adik angkatnya gitu ya, bukan yang adik kandungnya juga disupport sama dia gitu. Dan dari dia tuh kita ingat kebaikan-kebaikannya dia itu sih, hatinya yang tulus dan besar dan sangat punya banyak kebaikan buat dunia gitu.
Tingginya semangat Puput Novel untuk sembuh dari kanker payudara stadium 4 membuat adik-adik, saudara, dan juga kerabat salut dengan perjuangan Puput untuk bisa sembuh dari sakitnya sejak tahun 2021. Pasalnya, berbagai pengobatan medis termasuk operasi sudah ia jalani. Namun, ia tidak berdaya menghadapi takdir ketika 4 hari jelang kepergiannya, di mana almarhumah pun sempat masuk ICU untuk menjalani perawatan terakhirnya. Oh iya, beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya. Ya memang akhirnya ya seperti itulah akhirnya ya. Sempat menjalani perawatan berapa lama? Ya sudah 3 tahun kurang lebih perawatannya. Kita ambil tindakan medis. Ya terakhir pun saya lihat memang kondisi sudah menurun. Ya sebenarnya udah ya sedikit bersiap-siap ya, tapi ya emang benar lah seperti perkiraan gitu, karena emang kondisinya sudah menurun banget terakhir. Oh sudah melakukan operasi ya, tapi tidak di luar negeri. Intinya sudah banyak sudah melakukan gitu, usaha pengobatan. Usaha medis sudah kami lakukan. Sudah banyak, tapi ya ternyata kan memang takdirnya. Selain pesan terakhir dari Puput Novel sebelum menghembuskan nafas terakhir, lantas seperti apakah kenangan indah bersama almarhumah yang pernah dirasakan oleh adik-adiknya yang paling berkesan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Kepergian Puput Novel selamanya meninggalkan banyak kenangan yang berkesan dan tidak terlupakan di mata adik-adiknya seperti Baginda, Mentari, dan juga Isda. Berbagai kenangan indah kini terpatri di kalbu mereka yang tentu saja menghadirkan kerinduan akan sosok penyanyi dan aktris berbakat ini. Dan hari ini, Senin 9 September 2024, jenazah almarhumah Puput Novel pun rencananya dikebumikan di TPU Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Segenap tim redaksi Intens Investigasi menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya artis Puput Novel. Semoga keluarga diberikan ketegaran dan keikhlasan, serta jiwa almarhumah pun diberikan ketenangan dan juga kedamaian di sana. Ya tentu, ya kalau ya manggung bareng sama kakak saya, mungkin Mentari sempat ngalamin nggak manggung bareng? Kalau saya sih masih ngalamin gitu, sebelum beliau ya keburu sakit ya gitu. Ya di luar itu juga Mbak Puput kan turut aktif di politik, saya juga banyak turut bantu beliau terakhir itu di politik juga. Ya kalau buat saya sih ketika banyak lah gitu, tapi mungkin momen yang paling saya tidak bisa lupa ya ketika saya lulus kuliah. Dia itu sangat bangga sekali gitu sama saya karena memang dia pengen banget saya kuliah, terus kuliah yang memang jurusannya juga yang salah satu yang dia harapkan juga. Jadi ketika saya lulus itu dia sangat bangga, dia juga datang ke wisuda saya. Itu momen yang saya terus lihat sih videonya, momen-momen yang kayaknya dia saya bangga sekali akhirnya membuat dia bahagia gitu dengan saya akhirnya bisa lulus kuliah gitu. Rencana di Taman Makam Sanjaya jam 9.
jam 9. Jadi mungkin berangkat dari sini jam 9 kurang atau memang jam 9. Ya. Sorry, Makam Sanjaya sebelah sana, Mas. Dekat sini. Masih di sini, iya. Hanya jarak mungkin 500 sampai 700 meter dari sini. Doa untuk kakak saya ya saya sih ya sebagai orang muslim ya saya mendoakan ya Allahumma firlah wa'fi wa'fu anha. Jadi ya untuk kakak saya semoga tenang di alam sana. Kakak saya sudah melanjutkan perjalanan ke dunia yang baru. Semoga kelak kita akan bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.